Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Petrus di video pembelajaran selanjutnya. Kali ini Pak Petrus akan mengajak kalian untuk mempelajari materi IPA selanjutnya tentang kompetensi dasar 3.3. Materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup dan cara makhluk hidup, hewan atau tumbuhan itu beradaptasi dengan lingkungan tentunya ya. Nah, anak-anak perlu mengetahui setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, itu pasti mempunyai ciri-ciri ya, ciri-ciri secara umum atau ciri-ciri secara khusus. Kita akan pelajari nanti ciri-ciri hewan, kemudian tumbuhan, dan gunanya apa dari setiap ciri-ciri yang mereka miliki. Ya, kita akan lanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian harus tahu secara umum makhluk hidup ini mempunyai ciri yang sama, yaitu yang pertama, bernafas ya. Kita pun juga bernafas, manusia bernafas. Yang kedua, bergerak, baik hewan, kemudian tumbuhan, manusia itu bergerak, tidak akan diam. Meskipun itu pun tumbuhan, tapi tumbuhan pun juga ada pergerakannya, tumbuh ya, menjadi besar, kemudian menjadi tinggi. Kemudian ada lagi, yaitu berkembang biak. Di materi sebelumnya kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya, hewan dan tumbuhan, itu di KD sebelumnya. Nah, berikutnya, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Betul ya, kamu membutuhkan makanan dan minuman. Hewan pun juga seperti itu, tumbuhan juga, mereka membutuhkan makanan dan minuman. Nah, ciri yang terakhir adalah baik hewan, tumbuhan, manusia itu selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Nah, sudah tahu belum adaptasi itu apa? Nah, adaptasi makhluk hidup yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitarnya, jadi tempat tinggalnya. Nah, kalian juga harus tahu ya, tujuannya makhluk hidup itu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, itu tujuannya apa? Kita lihat yang pertama, bertahan hidup. Maksudnya apa Pak? Tujuan adaptasi itu bertahan hidup. Pak Petrus ambil contoh misalnya beruang kutub. Supaya beruang kutub itu bisa bertahan hidup di tempat yang dingin, maka dia memiliki apa? Memiliki bulu yang tebal. Oke, sehingga dia bisa bertahan hidup di tempat yang sangat dingin sekalipun. Berikutnya, menghindari serangan dari musuh. Nah, ada hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri untuk menghindari serangan dari musuh. Contohnya apa ya? Contohnya adalah misalnya binatang landak ya, dia punya duri-duri yang tajam di tubuhnya, di permukaan kulitnya. Ketika dia akan dimangsa atau ada musuh yang mendekat, maka duri-durinya langsung berdiri. Nah, itu bertujuan untuk menghindari serangan dari musuhnya yang dilakukan oleh seekor landak. Begitu. Nah, berikutnya, memperoleh makanan. Maksudnya apa Pak? Hewan itu menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya.
Contohnya misalnya bebek itu mencari makannya di tempat yang berair ya, biasanya sambil berenang atau di tempat berlumpur. Oleh karena itu paruh bebek itu berbeda dengan paruh ayam. Paruh bebek itu lebih pipih karena dia digunakan untuk mencari makanan di tempat-tempat yang berair atau berlumpur. Begitu ya. Itu tadi tujuan. Nah, kita lihat satu persatu, kita ke hewan terlebih dahulu. Apa saja sih hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri khusus, kemudian bagaimana dia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kita lihat yang pertama apa. Nah, bebek yang barusan Pak Putus kasih contoh juga. Bebek itu memiliki ciri khusus apa sih? Ada yang tahu nggak? Betul, bebek itu mempunyai kaki yang berselaput seperti pada gambar ini. Gunanya apa? Kok beda ya dengan kaki ayam, kemudian kaki sapi, ya, atau kaki burung? Nah, bebek itu seperti yang Pak Petrus jelaskan tadi, dia hidupnya banyak di permukaan air, di kolam, di sungai, sehingga bebek dengan kaki yang berselaput ini akan terbantu ketika bebek itu berenang, sehingga dia bisa hidup di atau dia mencari makan di tempat yang berair, sehingga dia dengan mudah berenang dan mencari makan. Yaitu fungsi dari kaki berselaputnya bebek. Kemudian apa lagi selain kaki yang berbentuk seperti pada gambar? Yaitu bebek mempunyai lapisan lilin pada bulunya. Tujuannya adalah untuk menjaga agar bulu tersebut tetap dalam keadaan yang kering saat berenang. Lapisan lilin tersebut berasal dari kelenjar yang ada pada bagian ekor bebek. Itu hewan bebek ya. Kita lihat hewan yang lainnya. Apa ya? Cicak. Pasti kalian sudah tahu ya, cicak. Tiap hari di rumah kalian, mungkin di malam hari di tembok itu ada suara cicak. Nah, cicak ini, pada gambar ini kenapa ekornya bisa putus? Kita lihat penjelasannya. Cicak mampu berjalan di dinding dengan mudah karena memiliki perekat pada ujung-ujung jarinya, sehingga dia tidak terjatuh ketika berada di tembok atau di atap ya. Dia masih bisa menempel, cari makan tanpa terjatuh. Selain itu, cicak akan memutuskan ekornya jika merasa terancam oleh musuh yang datang. Nah, kemampuan ini disebut kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh-musuhnya yang datang. Itu cicak. Hewan apa lagi ya? Yang berikutnya, unta. Ada yang pernah lihat unta? Pasti ya. Sudah mengenal bentuk hewan unta. Nah, seperti ini. Unta adalah hewan yang hidup di daerah panas dan sedikit air, di gurun ya, di padang gurun, padang pasir. Oleh karena itu, unta memiliki punuk yang berisi lemak yang digunakan sebagai bahan cadangan makanannya. Jadi dia tanpa makan atau minum dia bisa bertahan karena dia memiliki cadangan lemak ya yang ada di punuknya. Selain itu apa? Unta juga memiliki bulu mata yang tebal dan panjang. Hal ini digunakan untuk melindungi unta atau mata unta ketika terjadi badai di
gurun atau padang pasir, sehingga matanya tidak sampai terkena pasir yang terjadi ketika badai di gurun, sehingga matanya aman karena memiliki bulu mata yang sangat tebal dan panjang. Itu ciri-ciri hewan unta dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada apa lagi ya? Selanjutnya ada burung hantu. Oke, wah ini lucu sekali ya burung hantu, meskipun namanya itu serem. Nah, anak-anak, burung hantu ini ada keunikan khusus yang tidak dimiliki oleh burung lain ya, atau hewan lain. Burung hantu ini mencari makan pada malam hari. Oleh karena itu dia memiliki mata dan telinga yang sangat tajam dan sensitif, serta leher yang dapat berputar sampai ke belakang, sehingga dia dapat melihat mangsa yang berada di belakangnya. Ya, kemudian bulu atau burung hantu ini tidak mengeluarkan suara ketika dia terbang karena bulunya sangat lembut dan halus. Ini yang menjadi kelebihan dari burung hantu, sehingga dalam memangsa dia dengan mudah untuk mencari mangsanya di malam hari tanpa diketahui oleh binatang-binatang yang akan dimangsa oleh burung hantu ini. Itu ya ciri-ciri dari burung hantu. Berikutnya ada apa lagi ya? Oke, ada bunglon. Nah, bunglon ini lucu ya. Dia bisa berganti warna sesuai dengan tempat dia berada. Jadi bunglon ini merupakan hewan reptilia yang memiliki lidah panjang untuk memangsa serangga yang biasanya bergerak sangat cepat. Karena sangat susah menangkap, maka bunglon mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai tempat dia berada untuk mengelabui mangsanya. Misalnya bunglon ini berada di daun, maka kulitnya berubah menjadi warna hijau. Kemudian dia berada di ranting warna coklat, maka kulitnya pun juga berubah menjadi warna coklat. Nah, kemampuan mengubah warna ini disebut mimikri. Ya, disebut kemampuan mimikri yang hanya dimiliki oleh bunglon. Oke. Berikutnya adalah hewan kelelawar. Pasti kalian sudah tahu ya, kelelawar itu beraktivitas pada malam hari. Oleh karena itu, kelelawar ini termasuk ke dalam hewan nokturnal karena dia aktif di malam hari. Kelelawar dapat mencari makan di malam hari karena memiliki kemampuan mendeteksi jalan, yaitu kemampuan menentukan arah terbang dan mendeteksi posisi mangsa atau makanannya. Nah, kelelawar memancarkan bunyi frekuensi tinggi dari mulutnya, kemudian akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya, kemudian dipantulkan kembali sehingga kelelawar tahu mangsanya ada di mana, atau dia tidak sampai menabrak benda-benda yang ada di sekitar, misalnya pohon ya. Nah, sehingga dia meskipun di malam hari dia tetap bisa beraktivitas. Nah, kemampuan ini disebut kemampuan ekolokasi. Oke, ya, itu yang kemampuan dimiliki oleh kelelawar. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh ya, hanya beberapa contoh dari hewan. Nanti kamu bisa cari yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang Pak Puskin menjelaskan tentang ciri khusus tumbuhan. Ada tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu Venus. Ada yang pernah lihat Venus, tumbuhan Venus?
Oke, tumbuhan Venus itu seperti ini. Ya, dia terlihat seperti punya gigi gitu ya. Nah, bentuk tumbuhan Venus ini berengsel dan berbulu atau berambut. Daunnya berupa kepingan yang selalu terbuka. Daun ini umumnya mengeluarkan zat tertentu untuk menarik perhatian serangga. Pada saat serangga hinggap pada permukaan keping daunnya, otomatis kelopak daun akan mengatup dan menjepit serangga tersebut. Daun ini kemudian mencerna serangga dan menyerap unsur nitrogennya. Nah, seperti pada gambar tersebut ya, ada serangga yang terjebak di tumbuhan Venus tersebut. Berikutnya yaitu kantung semar. Ini hampir sama seperti Venus tadi, hanya berbeda bentuknya. Nah, kantong semar itu memiliki kantong ya, seperti pada gambar. Nah, fungsinya untuk apa? Tumbuhan ini pandai menarik serangga. Dinding kantong sangat licin dan mengeluarkan cairan manis untuk memikat serangga. Serangga akan hinggap, kemudian terperosok karena licin dan masuk ke dalam dasar kantong. Serangga ini akan dicerna dan nitrogennya akan dihisap oleh tumbuhan kantong semar tersebut. Baik, selain itu ada apa lagi ya? Ada kaktus. Nah, kalian pasti hafal ya tumbuhan kaktus itu seperti apa. Mungkin di rumah ada yang pelihara juga. Nah, seperti ini, berduri ya. Banyak tumbuhan ini hidup di padang pasir atau padang gurun yang jarang sekali ada air. Kaktus tumbuh dan berkembang biak di gurun atau padang pasir. Tumbuhan ini memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air dan duri sebagai daunnya yang sangat kecil. Ini berguna untuk mengurangi penguapan sehingga dia bisa bertahan di tempat yang kering. Selain itu juga sebagai pelindung diri dari hewan yang akan merusak atau memangsanya. Nah, kaktus memiliki akar yang sangat panjang ke bawah sehingga dia bisa menghisap air yang ada di dalam tanah. Itu kaktus ya. Kemudian teratai. Nah, mungkin di rumah yang punya kolam itu juga punya tumbuhan tanaman teratai. Nah, keunikan teratai itu apa? Nah, teratai ini hidupnya di air ya, mengapung di air untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka teratai memiliki akar, kemudian batang dan daun yang sangat khas. Daun teratai itu lebar dan tipis, memiliki stomata di bagian permukaan atas daun. Stomata memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Akar dan batang teratai memiliki rongga yang membawa oksigen dari air yang masuk ke akar dan batang. Nah, itu beberapa jenis tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus yang digunakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan di mana dia tinggal atau dia hidup. Nah, anak-anak, itu tadi hanya beberapa contoh yang Pak Petrus berikan ya, berkaitan dengan materi ciri-ciri makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan cara beradaptasinya dengan lingkungan sekitar. Masih banyak contoh-contoh hewan atau tumbuhan yang kalian bisa cari di buku maupun di internet. Tugas kalian adalah kamu cari beberapa contoh ya, 5 hewan, kemudian 5 tumbuhan, ciri-ciri khusus yang ia miliki, kemudian bagaimana dia beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya.